Saya Sebentar. nggak mau lama-lama. Setelah ini Pak Tewu. Setelah ini Pak Tewu, sekarang Pak Amin dulu, silakan. Iya, nggak mau lama-lama Pak Jenderal. Kita takut ditengking sama beliau. Pak Jenderal, waduh Pak Jenderal nih kalau 2024 mencalonkan diri menjadi presiden, ini saya dukung bersama Ahok. Kalau Pak Paulsan jadi Menteri Agama aja lah. Saya Menteri Sosial aja. Ya, Menteri Agama aja dia, Menteri Agama. Buat saya udah masa lalu. Generasi muda yang perlu kita cetak. Jangan kita lagi. Udah terlambat, sudah masa lalu, udah lewat, udah purna kok. Lanjut Pak Tewu. Pak Amin dulu, Pak Amin. Pak Amin, silakan Pak Amin, lanjut. Mana nih Pak Amin? Pak Amin. Pak Amin di unmute. Oh gini, saya unmute semua. Teman-teman semua bisa unmute sendiri-sendiri. Cuman sebelum bicara seperti biasa resen dulu ya. Oke, silakan Pak Amin. Di unmute sendiri. Pak Amin di unmute sendiri. Ya, Pak Jenderal. Kalau yang melanggar daripada Pancasila, menurut Pak Jenderal enaknya diapain? Contohnya nih, sudah banyak nih yang melanggar dari misalnya kemanusiaan yang adil dan beradab, gitu. Presiden dihina dengan cara-cara kata-kata yang sangat tidak beradab, TNI dihina dengan kata-kata yang tidak beradab, Polri dihina dengan kata-kata yang tidak beradab. Itu kan sungguh melanggar kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu juga dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu, yang mereka bisa ibadah, sedangkan ada orang Kristen ibadah juga dibubarkan gitu, gereja diiniin. Itu kan benar-benar sungguh artinya mereka tidak sejalan dengan Pancasila gitu. Sedangkan kalau yang saya lihat para penghina baik Presiden, TNI maupun Polri hanya diselesaikan di materai 6.000 gitu. Saya sebagai rakyat kagak puas sebenarnya Pak Jenderal. Gitu. Apa perlu ketika pelaku-pelaku tersebut ditangkap gitu, si Paulsan yang duitnya banyak gini, ngeborong semua materai 6.000 sehingga materai 6.000-nya habis gitu. Bisa diproses hukum gitu. Karena ya kalau misalnya dihukum seumur hidup, kalau bisa sih dihukum mati karena memang sangat mengganggu Pancasila banget gitu. Ya, Pak Jenderal, langsung. Oke. Pertama saya ucapkan terima kasih selamat malam. Ya. Pak Jenderal suara anunya belum nyala. Pak Jenderal di unmute dulu. Mikrofonnya dinyalakan dulu, Pak Yunian. Oke, udah. Silakan. Jelas. Oke. Jadi begini, seperti kasus di Medan, ya, kasus konflik ya, antara ya samalah kafir mengkafirkan lah, ya itu diselesaikan. Ya polisi kan mau melihat dulu, mereka bisa musyawarah nggak untuk mufakat. Kalau mereka bisa musyawarah untuk mufakat, ngapain dibawa ke pengadilan? Ya, tapi itulah memang berat ya. Berat bagi saya kebetulan punya keyakinan pengikut Tuhan Yesus. Jadi beratnya orang Batak, galak kalau ngomong, tapi kalau bertindak mereka itu toleran sekali. Jadi udah musyawarah untuk mufakat ya sudah di tangan Namatre. Tapi jangan coba-coba dengan daya. Kepalanya langsung dipotong itu. Tapi orang Batak itu ya itu tadi. Mohon maaf ya, Toraja, Dayak sama Batak itu sate kakek moyang. Tapi orang Batak itu bungsu soalnya. Jadi lebih lunak walaupun ngomongnya keras-keras, ya kan? Ya. Tetapi kalau mereka sudah musyawarah untuk mufakat, ya mau dibilang apa? Tulislah di atas metre. Nah, kalau di Sumatera Utara ya, kekuatan itu seimbang gitu loh. Ya, kekuatan itu seimbang. Sebenarnya di Sumatera Utara itu sepengetahuan saya, konflik di sana itu bukan konflik agama sebenarnya.
Karena ya mau gimana ya, orang Batak itu satu kakek moyang, satu kakek, ada yang Muslim, ada yang Kristen, ada macam-macam gitu loh. Nah, tetapi itu tadi kalau dia musyawarah untuk mufakat, nah paling polisi capek-capek. Yang penting kita bisa menyelami lah apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka musyawarahkan. Yang penting stabilitas keamanan bisa terjamin. Walaupun nanti muncul lagi ya bisa aja, kan saya katakan tadi bahwa gara-gara satu orang bisa gempar. Contoh aja lah yang di Surabaya kemarin. Hanya gara-gara satu orang bilang monyet kau katanya, udah ribut sedunia. Ya kan? Ribut sedunia. Makanya kemarin Pak Pendeta bilang, oh Pak Beni tolong ya, saya nggak pernah bilang orang Papua bangsanya monyet. Saya bilang kamu kakak sulung saya. Kalau ditarik garis keturunan dari Nabi Nuh. Kalian turunnya Ham. Tapi kita beda, ya Tuhan kok yang membedakan kulit kita sama rambut kita. Ada yang keriting, ada yang hitam. Tapi bayangkan kalau hitam semua, kalau putih semua. Wah, kayak apa bangsa ini? Ya kan Tuhan yang membedakan gitu loh. Nah, tapi itu tadilah kalau jawaban saya tidak memuaskan karena memang mereka sudah bermusyawarah. Di Medan itu lebih gampang bermusyawarah untuk mufakat karena memang budaya mereka budaya musyawarah dari kehidupan sehari-hari. Mereka sudah berbudaya musyawarah untuk mufakat. Mengurus yang mati juga begitu, yang menikah juga begitu. Ya, yang masuk sekolah juga begitu. Itu yang terjadi di sana. Ya, bertunangan juga musyawarah. Semua udah dilakukan musyawarah. Cuman kalau di Medan itu lebih kental budaya adatnya. Itu aja lah. Ya. Tapi bagi saya kagak puas Pak Jenderal kalau udah melanggar sila kedua, sila kelima yang akhirnya nanti akan menghancurkan sila ketiga persatuan Indonesia. Gitu kalau hanya diselesaikan di atas materai Pak Jenderal gitu. Makanya saya bilang banyak orang kalau gitu borong aja punya duit tuh materai gitu, habiskan gitu biar tidak diselesaikan ujungnya materai langsung dibebaskan begitu. Kayaknya kayak lebih apa ya, lebih memerlukan ketegasan di zamannya Pak Harto itu. Saya masih merindukan hal tersebut itu aman gitu. Kita mau keluar kemana-mana merasa aman, nggak seperti sekarang gitu. Ya, kalau dulu makanya setelah terjadi pergeseran paradigma ini banyak sekali paradigma yang bergeser, paradigma ikutannya. Itu yang mau saya katakan sekarang ini. Inilah yang berat sekali konflik paradigm ini. Paradigm konflik. Nah sekarang ini, tadi kan Bapak juga apa? Sekarang ini belahan dunia ini sekarang sedang terjadi yang namanya wars among the people. Konflik amongst the people. Bukan between ya, amongst. Amongst itu diantara sesama anak bangsa, sesama agama, antar agama, sesama suku, antar suku, sesama ras, antar ras, bahkan sesama golongan. Ini konflik kita ini berat sekali, Sarah ini. Berat sekali. Nah ini kuncinya kemarin saya bilang apa? Kalau tidak ada tentara nasional, kalau tentara nasional TNI berubah menjadi TKI, tentara khilafah, bubar negara ini. Dan ini yang diincar sama mereka, kuasai dulu TNI. Dari dulu kan. Nah, kalau memang itu tadi begini loh, kita menghadapi masalah, kalau hanya dengan diam saja selesai, ya diam aja. Yang kedua, dengan menghindar bisa selesai, ya hindari. Kalau tidak bisa, ya soft power juga nggak mempan, baru hard power. Kalau nggak mempan juga lagi hard power. Kalau Cina mengembangkan satu lagi namanya soft power. Ya, soft power itu udah gabungan semua itu, hard power, smart power, ya soft power menjadi soft, tajam. Tapi kita perlu nggak sampai ke sana. Karena juga TNI sama Polri berpikir, ya kalau yang ini bisa diselesaikan asal tidak merambat menjadi mengancam kepentingan nasional, ya sudahlah.
Itu saja di dalam pemikiran TNI sama polisi. Selama itu tidak mengganggu kepentingan nasional, masih kepentingan wilayah, bisa diselesaikan dengan musyawarah. Itulah Pancasila. Terus mau apa? Kalau di Cina mah nggak ada tawar-menawar. Di Rusia juga nggak ada tawar-menawar. Ketika Putin dulu berhadapan dengan teroris, ya, teroris itu mengancam 300 penduduk 300 atau berapa yang di bioskop itu. Hanya berapa 10 orang atau 11 orang teroris mengancam mereka di sana. Tapi karena doktrinnya tidak ada kompromi. Dibabat habis semua, mau rakyatnya mati tapi nggak ada kompromi. Semua mati kan terorisnya. Nah, karena mereka doktrinnya beda. Bedanya apa? Perang terhadap teroris. Kalau kita kan tidak. Penanggulangan teroris. Berbeda. War on terrorism. Kalau kita beda. Makanya tergantung kepada paradigma yang kita anut. Coba kalau kayak kejadian yang terjadi seperti itu di Cina sana, udah dibabat habis. Tidak peduli dia dengan HAM. Soalnya gini Pak Jenderal, kita sedang menghadapi virus corona, tapi saya percaya virus corona tidak akan bisa memecah belah bangsa Indonesia menjadi 8 negara bagian. Hanya satu virus yang bisa, yaitu virus K4 drone. Itu yang akan memecah belah bangsa itu. Virus K4 drone. Ya, ini kan harusnya sudah saya sampaikan tadi. Virus yang berbahaya adalah virus paradigma. Bukan virus COVID-19 ini. Virus paradigma. Mindset. Virus K4 drone. Ya, ini tadi saya mau menambahkan tadi pertanyaannya Pak Amin, mungkin saya kasih supaya radikal ya. Lawang kita jati dirinya saja belum final kok. Terminologinya kita aja masalah nasionalisme, masalah Pancasila, masalah tujuan bangsa, terminologi kita aja beda-beda. Sampai hari ini saja di dalam TNI dan di dalam aparatur negara, paradigmanya kan beda-beda. Nggak seragam, nggak seperti zaman Soeharto. Intinya begini, daripada kita menghadapi kadrun, kita lebih baik di bawah rezim Soeharto. Kan mungkin